Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nalusifa dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam dengan NIM 204230110. Di sini saya akan membahas tentang artikel jurnal yang berjudul Dilema Penerapan Emas atau Dinar sebagai Mata Uang Internasional, Studi atas Politik Moneter Dunia. Krisis ekonomi yang mengguncang Asia Tenggara, terutama Malaysia dan Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998, menuntun para ekonom, terutama kalangan Islam, mencari media pertukaran alternatif selain fiat money. Fiat money itu apa sih? Fiat money merupakan suatu sistem mata uang yang dianggap tidak alternatif atau tidak mewakili kepentingan dunia, khususnya umat Islam, karena bertentangan dengan hukum agama, yaitu produksi dan distribusinya rentan terhadap riba dan kezaliman. Karena itu, penggunaan fiat money sebagai media pertukaran harus digantikan dengan media pertukaran yang lebih adil dan seimbang dan jauh dari ketidakadilan. Di sini saya akan mengkaji dan mendeskripsikan masalah dan kendala penerapan emas atau dirham menjadi bagian dari sistem moneter internasional. Meskipun dukun berbagai pihak begitu kencang akhir tahun 1990-an, sampai saat ini perkembangannya masih lamban. Para sarjana Islam sepakat bahwa sistem moneter internasional dan fiat money adalah tidak adil, sehingga perlu dibangun sistem baru yang adil dan bebas riba. Para sarjana Islam sepakat bahwa sistem moneter internasional dan fiat money adalah tidak adil, sehingga perlu dibangun sistem baru yang adil dan bebas riba. Negara-negara yang kokoh dengan sistem fiat money, terutama pemegang mata uang kunci dunia, akan rugi besar secara ekonomi maupun politik jika sistem tersebut diganti dengan sistem baru. Secara ekonomi, mereka akan kehilangan keuntungan dari proses seigniorage dan pendapatan bunga. Secara politis, mereka akan kehilangan dominasi ini dan hegemoni terhadap negara lain. Karenanya, mereka tidak mendukung gagasan penerapan emas. Hal ini didukung negara-negara lain yang memiliki ketergantungan secara ekonomi dan politik pada negara-negara maju. Politik ekonomi dijadikan sebagai pendekatan dalam tulisan ini untuk menemukan formula yang komprehensif tentang permasalahan yang dikaji. Jauh sebelum Islam datang, dinar dan dirham sudah digunakan sebagai alat transaksi umat manusia. Namun, sejarah mencatat bahwa dinar dan dirham dijadikan sebagai mata uang resmi di masa Rasulullah SAW dan dinasti-dinasti Islam sampai runtuhnya Turki Utsmani tahun 1923. Metode pembahasan kali ini yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan memaparkan gambar atau kesimpulan tentang dilema penerapan emas atau dinar sebagai mata uang internasional, studi atas politik moneter dunia, sehingga didapatkan hasil pembahasan yaitu penerapan emas sebagai metode pertukaran internasional terhambat. Kenapa bisa terhambat? Dikarenakan kurangnya minat dan respon negara-negara maju dan berpengaruh terhadap dinar emas. Tidak terdapat satupun negara yang secara resmi melakukan transaksi internasional dengan menggunakan dinar emas. Kenapa begitu? Karena respon internasional yang minim terhadap dinar emas baik secara ekonomi maupun politik. Sementara negara-negara kecil atau negara-negara lain dan negara-negara pengekor mata uang belum berani bersuara banyak. Hal ini dipicu oleh perbedaan pandangan ekonomi dan perbedaan kepentingan politik antara satu negara dengan negara yang lainnya. Sebab negara-negara muslim umumnya masih mengekor kepada negara-negara maju dan pemodal. Jika negara-negara tersebut terjadi konflik, maka negara-negara kecil di bawahnya akan ikut konflik kepentingan satu sama lain. Jadi diperlukan kingmaker untuk memulai kembalinya moneter ke dinar emas yang dapat menjembatani kepentingan seluruh umat dunia agar tercipta rezim moneter yang adil dan sama-sama menguntungkan bagi semua. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.